Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Taruna tingkat 3 Politeknik Mayaman Indonesia. Nama Lilo Chandra Saputra, STP 5077, Prodi Teknik Pemasyarakatan C. Bapak izin menjelaskan video tentang pengolahan data. Langsung saja yang pertama-tama kita akan melakukan coding. Yang pertama yaitu coding pertama menggunakan formula switch. Ada laki-laki satu dan perempuan dua. Dan coding yang kedua menggunakan formula VLOOKUP. Yang dibutuhkan adalah tabel distribusi. Coding yang ketiga sama saja seperti coding yang kedua, yaitu menggunakan formula VLOOKUP. Selanjutnya coding yang keempat menggunakan formula switch, yaitu tidak tamat SD 1, SMP 2, SD 2, SMP 3, SMA 4, dan sarjana 5. Coding yang selanjutnya menggunakan formula switch korupsi 1, pencurian 2, narkoba 3, perlindungan anak 4, pembunuhan 5, dan lain-lainnya 6. Coding yang selanjutnya menggunakan formula switch. Menjahit 1, PKBM 2, peternakan 3, pertanian 4, seni 5, laundry 6, pramuka 7, dan kerohanian 8. Lalu selanjutnya ada X total. Jumlah dari X1 sampai 15. Dan Y total jumlah dari 1 sampai 30. Dan kita selanjutnya ke sheet yang kedua. Data yang kita butuhkan, kita copy. Lalu ke SPSS. Setelah kita copy, langsung kita analisis. Yang pertama, kita tekan deskriptif statistik. Lalu ke frekuensi. Kita tekan jenis kelamin, usia, vonis, serta pendidikan, dan kasus. Lalu tekan OK. Akan seperti ini. Selanjutnya, tekan analis lagi, deskriptif statistik, frekuensi kembali. Kepindahkan jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, tak kasusnya. Dan pindahkan pengaruh religiusnya. Serta kontrol diri. Dan pencet statistik. Kita pilih mean, median, serta mode dan standar deviasinya. Serta minimum, maksimum.
Lalu kita tekan display flex tabelnya dan tekan OK. Lalu akan seperti ini. Selanjutnya, kembali kita analis kembali, lalu pencet regression dan pilih linear. Kita pilih kontrol diri, pindahkan, serta pengaruh religius. Lalu tekan save. Pilih yang unstandardized, lalu tekan continue dan cek OK. Akan seperti ini. Dan selanjutnya keluar hasil seperti ini. Lalu kita pencet analis kembali, pilih non-parametric test, tekan legacy dialogs, dan pilih yang seperti ini. Kita pindahkan kembali unstandard residualnya, cek OK. Akan seperti ini. Dan yang terakhir, kita pencet analis lagi, tekan korelat, tekan bivariat, lalu kita pindahkan lagi pengaruh religiusnya, kontrol diri, kita tekan OK. Akan seperti ini. Langsung aja kita inverterisasi. Dari tabel ini di atas dapat kita lihat bahwa responden berjumlah 189 responden seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. Dari tabel di usia di atas dapat kita lihat bahwa terdapat beberapa rentang usia yang memiliki jumlah yang sama, yaitu 18 sampai 22, 33 sampai 37, dan 43 sampai 47. Lalu responden yang memiliki frekuensi terbanyak adalah dalam rentang usia 53 sampai 57 tahun yang memiliki frekuensi sebanyak 28 responden. Sementara responden yang paling sedikit adalah responden dengan rentang usia 58 sampai 62 tahun. Dengan responden sebanyak 11 responden. Dari tabel vonis hukuman di atas, dapat kita lihat bahwa terdapat dua rentang vonis, yaitu dengan jumlah responden yang sama, yaitu responden dengan vonis hukuman 62 sampai 68 bulan dan 69 sampai 75 bulan dengan jumlah 18 responden. Responden paling banyak adalah responden dengan vonis hukuman dengan rentang 76 sampai 82 bulan dengan jumlah 31 responden. Dan responden paling sedikit adalah responden dengan rentang vonis hukuman 104 sampai 110 bulan sebanyak 11 responden. Dari tabel pendidikan di atas dapat kita lihat bahwa terdapat pendidikan yang memiliki jumlah responden yang sama dan sekaligus merupakan responden terbanyak, yaitu responden dengan pendidikan SMP dan SMA dengan jumlah responden sebanyak 41 responden tiap pendidikannya. Sedangkan responden dengan jumlah paling sedikit adalah responden yang berpendidikan SD dengan jumlah responden sebanyak 32 responden. Dari tabel jenis kasus di atas dapat kita lihat bahwa kasus dengan responden terbanyak adalah responden dengan kasus perlindungan anak, yaitu sebanyak 42 responden, dan kasus dengan responden paling sedikit adalah responden dengan kasus lain-lain dengan responden sebanyak 23 responden. Dari tabel pembinaan di atas, dapat kita lihat bahwa responden dari pembinaan paling banyak adalah pembinaan peternakan dengan jumlah responden sebanyak 30 responden.
Dan responden dari pembinaan paling sedikit adalah responden dari pembinaan pramuka dengan jumlah responden sebanyak 17 responden. Dari hasil statistik deskriptif, diketahui bahwa skor rata-rata rel- religiusitas responden berada pada angka 51 dan 54 dengan standar deviasi sebesar 7,796. Sedangkan skor kontrol diri menunjukkan nilai rata-rata 93,706 dengan standar deviasi 14,434. Nilai median dan modus pada kedua variabel juga mendekati nilai rata-rata yang mengindikasikan distribusi dan data yang relatif normal. Selanjutnya, A. Tes distribusi is normal. Dari tabel uji normalitas di atas, diperoleh nilai asimsik atau 2 Taylor sebesar 0,057. Nilai ini lebih besar dari batas signifikan 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi normal karena tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara distribusi data residual dengan distribusi normal. Dari tabel ANOVA di atas dapat kita lihat menunjukkan nilai F hitung sebesar 388,561 dengan nilai signifikan kurang dari 0,001 karena nilai signifikan ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi signifikan artinya variabel religiusitas secara signifikan mengaruhi kontrol diri. Dari tabel di atas nilai koefisien korelasi atau R sebesar 0,0822 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variabel religiusitas dan kontrol diri. Nilai R square sebesar 0,675 berarti bahwa 67,5% variasi dalam kontrol diri dapat dijelaskan oleh variabel religiusitas. Nilai adjusted R square sebesar 0,673 menunjukkan bahwa hasil mode ini tetap stabil, walaupun disesuaikan dengan jumlah variabel dan sampel. Analisis korelasi Pearson menunjukkan adanya korelasi yang sangat kuat antara pengaruh religiusitas dan kontrol diri dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,822 dan signifikan 0,000. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas yang dimiliki oleh narapidana, maka semakin tinggi pula tingkat kontrol diri yang mereka miliki. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penjelasan tersebut, izin saya minta maaf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.